Jalur Puncak Bogor masih dikenal sebagai kawasan indah terdapat kawasan perkebunan teh. Ada sejarah terlupakan zaman ketika jalur puncak masih berjaya bisnis perkebunan teh ketika zaman kolonial dan zaman perang. Ketika dahulu masih menjadi perlintasan utama dari Batavia atau Jakarta ke Bandung, jalur puncak menjadi pemandangan dinantikan para pelintas. In de omgeving van de Puncak, tussen Buitenzorg en Bandung, liggende tijdens de Japanse bezetting zo verwijderd. Pemirsa, saya sedang berada di jalur Puncak Bogor untuk menceritakan suasana kawasan ini ketika zaman kolonial dan zaman perang lalu. Nah, beginilah ceritanya. Pada jalur Puncak Bogor sampai kini masih eksis dua perkebunan teh, yaitu Gunung Mas dan Ciliwung. Kini saya menceritakan suasana zaman dahulu pada jalur ini. Ini adalah suasana perkebunan teh di jalur puncak pada zaman kolonial Belanda pada tahun 1936. Pemirsa, saya langsung beralih ke situasi di jalur puncak ke zaman perang pada tahun 1942 sampai 1949. Inilah peta perkebunan teh di jalur puncak pada tahun 1947. Pada masa itu, perkebunan teh Gunung Mas dimiliki oleh perusahaan Prancis dan perkebunan teh Ciliwung dimiliki oleh perusahaan Inggris. Menjelang jalur puncak, yaitu di Ciawi, ada dua tanah partikelir, yaitu Cisarua Selatan dan Cisarua Utara. Namun nasib Cisarua Selatan dan Cisarua Utara berakhir pada tahun 1960-an. Yang saya ceritakan pada video ini hanya dua perkebunan teh yang kini masih ada di jalur puncak. Ini adalah suasana pada perkebunan teh di jalur puncak yang dipublikasikan pada Juni 1947. Dalam film ini, tampaknya ini merupakan perkebunan teh Gunung Mas dengan dikenali dari bentuk jendela pada pabrik teh Gunung Mas ketika itu. Pada masa itu, pabrik teh Gunung Mas sangat menonjolkan produk teh kualitas bagus untuk promosi pemasaran. Inilah sosok pabrik teh perkebunan Gunung Mas pada tahun 1940-an. Sedangkan ini adalah pabrik teh perkebunan Gunung Mas pada masa kini yang merupakan bangunan baru tahun 1980-an. Pemirsa, kini kita beralih ke zaman Perang Dunia II saat pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Areal perkebunan teh pada kawasan puncak banyak mengalami kerusakan karena sebagian ditebang oleh pasukan Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, kondisi perkebunan teh di kawasan puncak belum ada aktivitas produksi. Pada Maret 1946, pasukan Inggris memasuki jalur puncak dan memasuki perkebunan teh. Tetapi mereka mendapat perlawanan dari sejumlah pejuang Indonesia. Pada jalur puncak, ketika itu banyak penembak jitu pihak pejuang Indonesia yang menembaki pasukan Inggris. Pada November 1946, beberapa kendaraan pasukan Belanda ganti memasuki jalur puncak. Mereka melihat kondisi perkebunan teh di kawasan puncak dalam keadaan terlantar. Nah, kalau ini adalah suasana jalur yang sama di puncak pada Agustus 2024. Kembali ke zaman perang, pada Februari 1947, pabrik teh perkebunan Gunung Mas sudah dipulihkan. Pada Desember 1947, pabrik teh perkebunan Gunung Mas sudah kembali banyak memproduksi teh. Tampak banyak peti berisi teh dari perkebunan Gunung Mas sedang dikirimkan. Ketika itu, produksi teh dari perkebunan Gunung Mas dilakukan pengiriman secepat mungkin ke Belanda untuk mengatasi darurat kebutuhan teh di negara tersebut. Pengiriman teh dari perkebunan Gunung Mas ke negara Belanda dilakukan dari lapangan terbang Cililitan, Jakarta. Sebuah pesawat terbang milik KLM Belanda sedang diisi banyak peti teh dari perkebunan Gunung Mas. Ini adalah Jalan Raya Puncak depan perkebunan teh Gunung Mas pada Agustus 2024. Pada tahun 1948, tim kesehatan pasukan Belanda berjalan-jalan ke jalur puncak. Tampak jalur jalan ini melintasi perkebunan teh Gunung Mas. Tampak ketika itu areal tanaman teh di perkebunan Gunung Mas semakin banyak yang dipulihkan. Pemirsa, ketika saya sedang ke jalur puncak ini, cuaca sedang panas karena sedang musim kemarau. Inilah lokasi Danau Talaga Warna pada tahun 1948 dekat perkebunan teh Ciliwung. Lokasi ini telah menjadi salah satu tujuan wisata di puncak sejak tahun 1930-an. Pemirsa, ini adalah suasana jalur puncak Bogor pada tahun 1949, tampak situasi perkebunan teh pada jalur tersebut. Ketika itu, kondisi tanaman teh di jalur puncak sudah semakin banyak yang dipulihkan. Sepertinya suasana di jalur puncak ketika itu sedang musim hujan. Pada musim hujan, cuaca pada kawasan perkebunan teh di jalur puncak hampir selalu berkabut tebal.
Jalur puncak menjadi tempat jalan-jalan tentara Belanda untuk menikmati udara segar dan keindahan perkebunan teh. Kondisi cuaca di jalur puncak pada zaman itu tampaknya masih sangat dingin. Suasana ketika muncul kabut merupakan pemandangan yang ditunggu di kawasan puncak. Nah, terlihat pula penduduk lokal sedang membawa hasil panen sayuran untuk dijual ke pasar. Nah, kalau itu mungkin truk pasukan Belanda atau mungkin pula truk dari perkebunan untuk membawa hasil petikan teh. Pada video ini tampak dua orang tentara Belanda sedang jalan-jalan dan berfoto di jalur puncak pada tahun 1949. Melihat seragam dikenakan, tampaknya mereka adalah tentara Belanda dari pasukan Kenil, yaitu orang-orang Belanda yang lahir di Indonesia ketika zaman kolonial Belanda. Ini adalah peta udara di jalur puncak Bogor pada masa kini termasuk kawasan perkebunan teh. Areal tanaman teh di perkebunan Gunung Mas sejak zaman dahulu sampai kini menjadi pemandangan yang menarik. Pemirsa, ini adalah kawasan emplasemen perkebunan Gunung Mas pada masa kini pada Agustus 2024. Adapun jalan raya puncak di depan perkebunan teh Gunung Mas kini sudah mengalami pelebaran jalan. Pada masa kini, perkebunan teh Gunung Mas dikelola oleh perusahaan perkebunan milik negara Indonesia. Sedangkan perkebunan teh Ciliwung dikelola oleh perusahaan swasta. Nah, sekian pemirsa secuil sejarah kawasan perkebunan teh pada jalur puncak Bogor ketika zaman perang lalu. Sampai jumpa pada episode berikutnya.